Hai teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Pagi ini cerah sekali teman-teman, kita mau menata sebagian stok barang sekaligus menjawab pertanyaan apakah kemasan plastik itu punya masa kadaluarsa atau expired. Nah, yuk kita lihat langsung ya teman-teman ya. Untuk kemasan plastik sendiri teman-teman, sejauh saya tahu pada bungkusnya atau pada kemasannya memang tidak tercetak tanggal, bulan maupun tahun kadaluarsa dari kemasan plastik itu sendiri ya, seperti terlihat di video kita ini tidak ada sama sekali tanggal kadaluarsa teman-teman. Kalau di makanan itu ada ya, jelas kadang ada tanggal produksinya juga, produksi kapan, kemudian kadaluarsa kapan. Tetapi untuk kemasan, terutama kemasan plastik, tidak disertakan pada bungkusnya atau pada kemasannya teman-teman. Nah, tapi kemasan plastik juga bukan berarti tidak bisa kadaluarsa, karena kemasan plastik juga bisa mengalami penurunan kualitas, bisa perubahan bentuk, perubahan warna, sampai dengan perubahan fungsi, mungkin karena kerusakan, karena lama tidak terjual, atau juga karena sebab-sebab lain, misal dimakan tikus atau ada banjir, kena air dan sebagainya teman-teman. Penyebab penurunan kualitas kemasan plastik paling umum adalah karena terpapar sinar matahari setiap hari teman-teman. Karena biasanya produk ini kan kita pajang seperti ini ya di rak display. Jadi seringkali terpapar cahaya matahari, kemudian juga terkena debu teman-teman. Nah, itu paling sering membuat penurunan kualitas pada kemasan makanan, terutama yang berbahan plastik. Nah, ini adalah contoh styrofoam teman-teman. Styrofoam ini juga termasuk kemasan plastik karena bahan bakunya dari bahan polistiren. Polistiren termasuk plastik. Ya, plastik mika itu adalah polistiren. Setelah diolah bisa menjadi styrofoam seperti ini teman-teman. Nah, ini juga seringkali rusak karena tertindih atau terinjak. Begitu, ini mudah sekali pecah dan itu juga pemburukan atau penurunan kualitas juga teman-teman, jadi nggak bisa dipakai. Nah, untuk itu teman-teman, saya biasanya menaruh kemasan-kemasan plastik tetap di kardusnya, menjaga mereka tetap ada di dalam kardus. Jadi yang kita pajang, yang kita tata di rak display itu hanya seperlunya saja teman-teman, supaya pembeli yang datang bisa melihat kira-kira barang apa saja yang ada di toko ini teman-teman. Sedangkan sisanya, selebihnya saya taruh di dalam kardusnya. Nah, ini kita lihat plastik-plastik mika teman-teman. Ini adalah mika makanan, mika kemasan makanan. Kita akan coba tata. Kalau menatanya saya tetap menggunakan FIFO teman-teman. Jadi first in first out. Jadi yang pertama kali datang harus pertama kali terjual teman-teman. Jadi ya seperti ini, kalau ada sisa barang di rak kita keluarin dulu teman-teman. Karena ini kan sudah beberapa waktu ya dipajang di situ, jadi sudah kena cahaya matahari setiap hari. Jadi kalau kita mau isi stoknya, kita harus keluarkan dulu, baru kita isi stok yang baru teman-teman. Nah, stok yang baru dimasukkan terlebih dahulu. Nah, setelah stok baru semuanya terisi, baru stok yang lama tadi, yang pertama, dikembalikan di posisi paling atas, sehingga nanti pada saat terjadi penjualan akan terambil lebih dahulu teman-teman. Jadi tetap FIFO untuk menjaga kualitas kemasan plastiknya, terutama mika-mika teman-teman. Sampingnya ini ada stok yang memang tidak terlalu banyak teman-teman. Saya memang tidak suka memajang barang terlalu banyak supaya tidak terpapar sinar matahari. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan ya teman-teman, bahwa saya lebih cenderung meletakkan barang-barang itu pada kardusnya. Nah, bahkan kadang-kadang ada barang-barang dari plastik seperti sendok plastik yang murah itu kemasan dari pabrik tidak kardus teman-teman, biasanya karena harganya yang murah jadi dikemas dalam karung. Nah, itu biasanya saya lepas dari karung dan saya tempatkan di dalam kardus supaya dalamnya gelap teman-teman, menjaga dari paparan cahaya matahari secara langsung yang bisa memudarkan warna dan juga bisa mempengaruhi kualitas plastik teman-teman. Nah teman-teman, dengan tetap menjaga kemasan plastik berada di dalam kardus, selain menghindari paparan cahaya matahari yang bisa merusak kualitas plastik, bisa menurunkan kualitasnya, sekaligus kita juga menjaga kebersihan dari kemasan-kemasan plastik ini teman-teman, sehingga nanti ketika diterima oleh konsumen, kemasan ini masih dalam keadaan yang bersih dan konsumen juga
senang menerimanya. Nah, kalau teman-teman punya cara yang berbeda dengan saya dalam menyimpan kemasan plastik, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, bisa bagikan di situ supaya kita semua nanti juga bisa dapat tambahan ilmu dari teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.